wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh Amin Abdullah dengan judul tema yaitu epistemologi pemikiran Amin Abdullah yang bercorak integratif dan interkonektif serta implikasinya bagi pemikiran keislaman. Nah, pertama kita masuk pada biografinya. Amin Abdullah merupakan seorang intelektual muslim yang sangat berjasa terhadap perkembangan dan kemajuan keilmuan Islam. Beliau lahir di Margomulyo Tayu, Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli 1953. Adapun riwayat pendidikannya, yang pertama pada tahun 1972 Amin menyelesaikan pendidikan menengah di Kuliat Al-Mu'allimin Al-Islamiyah, Pesantren Gontor Ponorogo. Kemudian dia melanjutkan studi program sarjana muda di Institut Pendidikan Darussalam atau IPD pada tahun 1977. Selanjutnya pada tahun 1981 beliau menamatkan pendidikan S1 dengan jurusan perbandingan agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau mendapatkan sponsor beasiswa lalu melanjutkan studi PhD di Turki pada tahun 1985. Nah, di sana beliau menempuh studi selama kurang lebih 5 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1997 sampai 1998 dia melanjutkan program postdoktoralnya di Kanada, yaitu di McGill University. Adapun latar belakang pemikiran Amin Abdullah, di sini dia menggagas beberapa istilah konsep, namun ini bukan dia sepenuhnya yang pencetus, namun sudah ada pada tokoh-tokoh sebelumnya yang menjadi pengaruh pemikiran beliau. Yang pertama itu adalah ada namanya istilah truth claim atau klaim kebenaran dan dogmatisme pemikiran Islam. Jadi menurut Amin Abdullah adanya klaim kebenaran terhadap sebuah pemikiran keislaman merupakan sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Nah, di mana karena sebuah konsep pemikiran itu lahir dari pemikiran seseorang atau tokoh-tokoh gitu. Nah, itu bukanlah berasal dari dalil yaitu nas Al-Qur'an ataupun hadis. Sehingga itu tidak dapat dibenarkan secara secara pure. Kemudian dengan adanya salah satu problem ini, makanya Amin Abdullah merasa perlu untuk kita melihat lagi bagaimana sih sebenarnya konsep pemikiran Islam itu yang benar-benar bisa menjawab persoalan perkembangan zaman gitu. Kemudian ada istilah dikotomi keilmuan Islam dan umum. Nah, pada tema kali ini yaitu isu ini sangat relevan karena salah satu gagasan yang dicetus oleh Amin itu berbentuk kegelisahannya yang dimana dia merasa adanya polarisasi keilmuan, dimana antara ilmu agama dan ilmu umum itu saling tidak ada korelasi atau hubungan gitu, dimana agama berjalan sendiri dan sains juga berjalan sendiri gitu. Dia melihat bahwa antara agama dan sains ini tidak saling interkoneksi dan integrasi gitu. Selanjutnya, nah sebenarnya ada selain 2 poin tadi, ada lagi kegelisahan Amin Abdullah yang memunculkan tawaran epistemologinya, yaitu efek dari perkembangan atau globalisasi, di mana umat Islam itu dituntut untuk
mampu secara mandiri dalam menjawab tantangan zaman itu gitu. Tidak hanya yang hanya mengandalkan doktrin atau dogma pemikiran yang lama gitu. Kita perlu mengupgrade pemikiran itu yang agar bisa membawa kemajuan bagi umat Islam itu sendiri. Nah, di sini kita masuk pada tawaran epistemologi pemikiran integratif dan interkonektif Amin Abdullah. Yang pertama, dia mencetus istilah pendekatan normativitas dan historisitas. Menurut Amin, Prof. Amin ini mengatakan bahwa Islam itu terdiri dari dua wajah atau dua sisi, yaitu normativitas dan historisitas. Normativitas itu sendiri merupakan yang sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah dalil nas Al-Quran dan Sunnah atau hadis, di mana itu secara mutlak tentu saja sudah sepatutnya kita imani, kita yakini, dan kita pedomani. Nah, berbeda halnya dengan sisi historisitas itu sendiri. Historisitas itu sendiri merupakan sebuah penafsiran dan pemahaman manusia tentang norma-norma atau dogma yang dianutnya tadi, sehingga sisi normativitas ajaran wahyu dibentuk dan dibakukan melalui pendekatan doktrinal teologis, sedangkan historisitas ini ditelaah lewat pendekatan ilmu sosial yang bersifat interdisipliner, baik dari sejarah, budaya, sosiologi, psikologi maupun antropologi. Selanjutnya di sini dalam menggagas tema ini, Amin Abdullah sangat menegaskan bahwa dia menurutnya perlu untuk membedakan antara agama dan pemikiran keagamaan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang sakral itu adalah agama, sedangkan pemikiran keagamaan itu bersifat profan, itu bisa jadi itu merupakan sebuah hasil pemikiran seseorang gitu, yang bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri gitu. Sehingga pemikiran keagamaan ini tidak pernah atau tidak boleh disucikan gitu, karena yang bersifat suci itu hanya agama. Kemudian kita lanjut pada teman-teman mungkin bisa melihat di slide yang saya kirim, itu ada bagan atau mind map dari pemikiran integratif interkonektif itu. Nah, yang pertama kita ada lihat itu hadaratun nas. Nah, yang mana sifatnya itu single entitas, di mana maksudnya hadaratun nas itu berdiri sendiri gitu, yang menjadi acuan atau sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian pada bagian kedua kita melihat ada 3 poin di sana. Yang pertama hadaratun nas, yang kedua hadaratun falsafah, dan yang ketiga hadaratun ilmi. Nah, yang mana sifatnya itu isolated entitas, di mana kita bisa lihat bahwa masing-masing poin itu berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan gitu, tidak saling memiliki korelasi di antara ketiganya, yang mana dia bersifat terpisah atau isolasi. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Amin Abdullah tadi, di mana adanya dikotomi ilmu pengetahuan itu, yang mana nas berdiri sendiri, kemudian ilmu atau sains berdiri sendiri, dan juga filsafat itu sendiri gitu. Nah, adapun kita masuk pada bentuk gambar yang ketiga, yaitu adanya integrasi dan interkoneksi ketiga poin tersebut. Nah, disinilah letaknya interconnected entitas itu, yang mana ketiganya saling mempengaruhi, saling berdialog guna untuk menjawab tantangan zaman itu. Kemudian, nah, adapun yang dimaksud dengan hadaratun nas itu merupakan pemaknaan interpretatif terhadap nas Al-Quran dan hadis.
yang tidak memisahkan dari unsur the wholeness of reality. Nah, saya menggarisbawahi bahwa the wholeness of reality ini merupakan sisi historisitas tadi gitu, yang mana antara normativitas dan historisitas itu harus saling berkaitan gitu. Kemudian hadaratun ilmi atau budaya ilmu, yakni ilmu-ilmu empiris yang melahirkan keilmuan seperti sains, teknologi, dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Yang ketiga yaitu ada hadaratun falsafah atau budaya filsafah. Juga memiliki bagian penting dalam struktur keilmuan, karena disinilah letak filsafat itu sebagai alat the way of thinking dalam mengembangkan ilmu itu sendiri. Nah, jadi Amin Abdullah menegaskan bahwa gagasan integrasi interkoneksi merupakan upaya membangun suatu paradigma keilmuan yang disandarkan pada worldview Islam yang integratif dan holistik. Ini berbeda dari kenyataan tentang dikotomi dan spesialisasi ilmu di barat. Nah, di barat itu kan ada hierarki ilmu gitu, sedangkan menurut Amin Abdullah dalam konteks pemikirannya itu tidak ada gitu, bahwa antara ilmu agama dan sains itu sama gitu. Nah, kemudian adapun epistemologi integrasi dan interkoneksi ini memiliki penekanan pada antar bidang keilmuan yang berbeda itu saling terkait. Nah, dengan itu akan memberikan kebermanfaatan pada berbagai bidang keilmuan yang secara bersamaan, yang dilandaskan pada paradigma theanthropocentrisme. Selanjutnya, ini merupakan teori jaring laba-laba dari Amin Abdullah ini, di mana kita lihat pada sisi yang paling tengahnya itu, di pusatnya itu ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Al-Quran dan Sunnah ini dalam interpretasi atau pengembangan keilmuan terhadap norma ini, dia menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi. Semisalnya ada fikih, tasawuf, kalam, filsafat, Islam dan lainnya. Dimana pada layar pertama ini pendekatan yang digunakan serta metodenya itu adalah keilmuan Islam gitu. Nah, dari ini langsung kita masuk pada dari hasil dialog dan integrasi keilmuan ini akan menghasilkan layar keempat, yaitu ada ilmu-ilmu umum, ilmu sains seperti arkeologi, antropologi, etika, psikologi, matematika, dan lainnya. Nah, kemudian pada layar terakhir itu ada melahirkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti ekonomi, sosial teknologi, dan lainnya. Nah, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan bagaimana sih sebenarnya epistemologi pemikiran dari Amin Abdullah itu. Nah, jika kita melihat dari sisi ontologinya, mungkin bisa dilihat di buku atau literatur Amin Abdullah itu sendiri. Namun di sini saya menekankan pada aspek epistemologinya, di mana Amin Abdullah itu melandaskan sumber pengetahuannya yaitu pada teks-teks suci, Al-Quran dan hadis, serta historisitas pemikiran keislaman. Nah, kemudian adapun alat pengetahuannya yaitu bagi Amin Abdullah itu tidak cukup hanya iman, namun juga perlu menggunakan indera, rasio, dan intuisi. Selanjutnya,
cara memperoleh pengetahuan itu sendiri dalam epistemologi Amin Abdullah itu melalui metode integrasi interkoneksi tadi. Nah, yang terakhir yaitu ada teori dan validasi kebenaran pengetahuan. Nah, menurut Amin Abdullah, makna kebenaran pengetahuan adalah bersifat diskursif universal. Diskursif di sini merupakan adanya dialog antar berbagai interdisipliner ilmu itu. Kemudian teori kebenaran diskursif universal merupakan suatu pernyataan yang dipandang benar apabila ia selalu terbuka pada kritik yang mungkin muncul dari pemikiran yang tidak dipikirkan atau yang belum terpikirkan. Sehingga dari itu dilakukanlah komunikasi dan diskusi demi mencapai kebenaran yang lebih baik. Barangkali itu saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih.